Ya, salam jumpa pemirsa RRI Net se-Nusantara. Senang sekali kami dari LPP RRI Merauke boleh hadir dalam program obrolan budaya. Saya Frankie Woyal akan menjadi presenter untuk program edisi hari ini. Nah, berbicara tentang budaya, Indonesia banyak sekali budaya dan kita dikenal dengan negara yang memiliki beragam budaya Nusantara. Salah satunya kami yang ada di ujung timur Indonesia di Provinsi Papua Selatan ada sebuah budaya yang menarik. Budaya ini dalam bentuk olahraga yang namanya gulat bob. Nah, topik kita untuk saat ini yaitu gulat bob, warisan budaya tak benda asal Kimam. Dan Kimam ini adalah sebuah daerah yang berada di Kabupaten Merauke. Nah, seperti apakah gulat bob ini sendiri dan kira-kira bagaimana tanggung jawab baik dari pemerintah ataupun juga para tokoh-tokoh adat dan masyarakat untuk bagaimana kita berkolaborasi sehingga gulat bob ini dapat dilestarikan, dapat dikenal baik kita yang ada di Papua dan juga seluruh Indonesia bahkan dunia. Sudah bersama-sama dengan kami di Studio 2 RRI Merauke. Saya menyapa yang pertama ada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Bapak Benhur Rentandatu SEMAP. Selamat datang Bapak, apa kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Pak Frankie. Baik. Terima kasih RRI memberikan ruang bagi kami dan kami menyapa para pemirsa RRI Net se-Nusantara yang menyaksikan siaran kami. Terimalah salam persaudaraan kami, sakut bekai, sakut kai, satu hati, satu tujuan. Baik. Yang kedua, saya menyapa mantan pegulat, atlet. Dan juga beliau mungkin bisa saya katakan juga memang orang yang sangat mencintai sekali dengan dunia gulat, khususnya gulat bob sendiri, pegulat bob. Ada Bapak Damianus Pakuru. Selamat datang Bapak, apa kabar Pak Damianus? Ya, dengan mic-nya boleh Pak? Iya. Baik. Iya. Dan juga yang terakhir Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dan juga tokoh adat. Kalau kita di Selatan Papua sudah tidak asing lagi, beliau adalah Bapak Isayas Yanggel Dikem SSN Sarjana Seni. Selamat datang Pak. Ya, terima kasih. Saya sudah datang ke RRI untuk coba menyampaikan sesuatu kepada masyarakat Nusantara Kabupaten Merauke. Baik, tentunya tentang budaya ya Pak ya. Dan mungkin kita bisa senyum dulu Pak ya supaya seluruh Indonesia tahu kita orang Papua tuh ramah-ramah dan murah senyum ya, seperti kami berempat di sini. Baik, ini menarik sekali tentang gulat bob ya. Kalau gulat mungkin kita tahu olahraga gulat pada umumnya, dan mungkin pada PON kemarin juga Merauke menjadi salah satu klaster ya terselenggaranya cabur gulat itu sendiri, dan mungkin Pak Benhur juga masuk pengurus gulat ya. Baik, seperti itu. Dan yang menariknya lagi ternyata ada gulat yang merupakan khas dari Merauke dan khususnya dari Kimam, yaitu gulat bob. Nah, sebelum mungkin nanti kita akan sedikit berbicara tentang budaya-budaya, nilai-nilainya dan juga gulat bob secara spesifik, mungkin saya ingin sekali mungkin Pak Benhur sebagai Kepala Dinas bisa memberikan pemaparan atau menjelaskan seperti apakah tugas dan tanggung jawab Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini sendiri sama-sama untuk kita melestarikan budaya dan juga mengangkat nilai pariwisata yang ada di Kabupaten Merauke yang dikomandai oleh Pak Benhur sendiri. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Frankie. Ya, pemirsa RRI Net di seluruh Nusantara yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ya, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, dinas yang baru dibentuk. Ya, karena dulu pernah bersama, tetapi kemudian nomenklatur berubah, urusan kebudayaannya bergabung dengan pendidikan, dan urusan pariwisatanya bergabung dengan pemuda olahraga. Bercerai begitu ya Pak ya. Kemudian 2019 pariwisata dia menjadi dinas sendiri. Tapi urusan kebudayaan masih tetap di pendidikan. Nah, tapi 2022 kemudian penyusunan nomenklatur lagi. Nah,
urusan kemudian digabung dengan pariwisata sehingga kami menjadi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Nah, kemudian apa tanggung jawab kami selaku institusi pemerintah yang ada di Kabupaten Merauke, khususnya yang ngurusin tentang pariwisata dan kebudayaan. Nah, topik kita hari ini adalah kita bagaimana menjaga warisan budaya ini, khususnya olahraga tradisional ini yang disebut dengan gulat bob. Ya. Memang banyak orang yang belum mengenal ini. Tetapi tugas kita selaku pemerintah sebagaimana amanah Undang-Undang Dasar 1945 pasal 32 mengatakan bahwa pemerintah punya tugas itu untuk pemajuan kebudayaan. Ya, oleh karena itu tentunya kami selaku orang-orang yang dipercayakan oleh pimpinan untuk bertanggung jawab terhadap kemajuan atau pemajuan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Merauke, tentu kami harus berpikir keras. Artinya kami harus mengagendakan program dan kegiatan dalam rangka menjaga warisan budaya ini. Nah, sebenarnya momentum yang pas menurut kami adalah pada saat perayaan HUT Merauke 12 Februari 2023. Momen terdekat ya Pak ya. Baik. Nah, tetapi kami coba untuk mengkomunikasi dengan kepanitiaan yang mungkin saja ada pertimbangan lain, sehingga olahraga tradisional ini dalam hal ini gulat bob ini masih belum bisa diberikan ruang dalam rangkaian perayaan HUT Merauke ke 121. Tetapi kami akan mengagendakan ini permainan gulat bob ini dalam event yang kami coba gagas di tahun 2023 ini, yaitu Festival Selat Mariana Seribu Kano yang akan kami laksanakan di tahun 2023 ini. Ini juga event yang kami persiapkan dalam rangka kami menyambut kedatangan Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno ke Merauke untuk membuka apresiasi kreasi Indonesia, karena Merauke menjadi kota ke-17 penyelenggara apresiasi kreasi Indonesia di seluruh Indonesia, sehingga momentum event Festival Selat Mariana Seribu Kano ini akan menjadi rangkaian kegiatan Pak Menteri yang akan ada di Merauke. Kita berharap Pak Menteri punya waktu bisa tiba dan membuka acara tersebut. Selain itu juga melalui bidang teknis, bidang kebudayaan yang dikomandai oleh Pak Isayas, Pak Kabit, saya pikir teman-teman pasti akan mendesain program dan kegiatan dalam rangka juga pelestarian budaya, di dalamnya adalah gulat bob. Demikian Pak. Jadi Pak Benhur akan dibantu oleh para kabit atau khususnya Pak Isayas yang memang bisa diandalkan sekali ya dalam hal untuk bagaimana kita mempromosikan dan juga melestarikan budaya ini sendiri. Baik, nanti sebelum saya ke Pak Damianus sebagai pegulat atau mantan pegulat ya, saya coba duluan ke Pak Isayas Niken sebagai tokoh adat, orang seni begitu, dan juga saat ini punya tanggung jawab juga diberikan kepercayaan oleh pemerintah sebagai kepala bidang kebudayaan. Nah, mungkin Bapak bisa sedikit bagaimana menjelaskan secara umum saja bagaimana dengan nilai-nilai budaya kita saat ini, nilai budaya Papua Selatan atau Merauke. Yang kedua juga gulat bob. Nah, apa ini sebenarnya gulat bob? Sudah ada sejak kapan? Dan gulat dan bob ini dari kalimat atau artinya apa gitu Pak? Silakan Pak untuk edukasinya nanti. Ya. Terima kasih. Saudara presenter sudah memberikan waktu untuk saya. Saya juga mau menyapa pemirsa RRI Net yang ada di Kabupaten Merauke dan Nusantara, karena kebudayaan ini merupakan warisan Nusantara. Indonesia adalah negara yang pluralitas budayanya cukup cukup majemuk ya, kemajemukan bangsa. Salah satunya kita Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas
dan urusan wajib di bidang kebudayaan untuk membantu kepala dinas. Saya sebagai kepala bidang selalu coba berkoordinasi menyampaikan sesuatu yang bisa menjadi manfaat praktis untuk masyarakat dan Kabupaten Merauke, khususnya mengangkat nilai-nilai budaya sehingga pariwisata dapat tumbuh. Saya juga mau mengatakan bahwa Gulat Bob itu adalah salah satu OPK. Dia ada di dalam 10 OPK, objek pemajuan kebudayaan. Objek pemajuan kebudayaan. Baik. Ditambah satu BCB, Benda Cagar Budaya. Benda Cagar Budaya. Bumi adalah salah satu BCB yang harus dilindungi. Oke. Nah, sekarang kita lihat nilai. Bagaimana nilai-nilai budaya yang ada di Kabupaten Merauke. Unsur-unsur kebudayaan dan adat ini harus dipisahkan. Ya, nilai adat sendiri, budaya sendiri, unsur kebudayaan sendiri, sehingga tidak terjadi salah tafsir bahwa yang ini adat, yang ini kebudayaan. Ya, kebudayaan adat itu nilai adat, sedangkan kebudayaan adalah unsur. Ya, universal culture, 7 unsur kebudayaan. Ya, nilai-nilai kebudayaan di Kabupaten Merauke ini sangat banyak. Ya, yang kita coba mau usahakan sebagai warisan budaya tak benar adalah Gulat Bob. Ya, Gulat Bob ini sebenarnya yang berulang tahun Merauke itu adalah Gulat Bob. Yang ulang tahun Kota Merauke itu Gulat Bob punya momen. Gulat Bob punya ulang tahun. Bagaimana? Coba bisa dijelaskan. Ya, orang-orang yang harus merayakan ulang tahun Merauke itu adalah orang-orang Kimam, orang-orang Makle, orang-orang Yei, orang Kanum. Mereka punya nilai budaya yang ada itu harus ditampilkan. Dan momen ulang tahun Merauke ini sebenarnya tepat sekali ya. Ya. Baik. Ada salah satu nilai budaya itu tarian si. Ini kan sudah kita angkat dan sudah terdaftar sebagai WBTB, warisan budaya tak benda. Tarian si. Ya, tarian Gatsi. si. Ya. Itu kita sudah harus tahu bahwa di Merauke tari penyambutan itu bukan tari kreasi. Tarian Gatsi. Ya. Itu juga masuk dalam 10 yang ya, OPK itu ya Pak ya. OPK. Untuk tari. Ya, tarian. Baik. Pengertian dari Gulat Bob. Betul. Bob menurut bahasa Marin Tanah Besar, Yagri. Kalau orang pulau biasa mereka panggil kita itu Yagri. Nanti kita ini bilang itu Bobanim. Bobanim. Artinya mereka yang ada di daerah Rawa-rawa. Geografi, topografinya itu mereka di rawa. Berarti Gulat Bob, rawa-rawa begitu. Mungkin kurang lebih bahasa seperti itu. Jadi Bob itu rawa. Gulat itu kan bahasa apa? Komunitas orang biasa. Ya, Bapak Kepala Dinas. Bentuk olahraganya ya, gulat ya. Bentuk olahraganya. Baik. Kalau dengan bahasa Kimam, yang aslinya itu adalah Manjipua. Iya. Oke, baik. Manji itu adalah tenaga. Dan pua itu berkelahi. Oke, jadi Manjipua. Iya. Lalu setting panggung mereka atau media yang mereka gunakan adalah Yau itu tanah goyang itu, tanah hanyut, rumput hanyut yang di rawa-rawa. Tetapi dilakukan pada waktu musim panas. Kampung-kampung diundang. Kenapa harus musim panas? Karena rawa-rawa sudah airnya sudah turun, baru rumput-rumput itu dia jadi matras. Baik, jadi tanah matras. hanyut itu. Baik. Sehingga ya orang kebanyakan bilang Gulat Bob. Baik. Iya, olahraga ini dilaksanakan di rawa-rawa. Di rawa-rawa.
Baik. Dan memang yang menjadi pegulatnya ini hanya laki-laki. Ya laki-laki. Oke, baik. Analisa saya bahwa ini mereka sedang mencari big power atau big man. Oke. Berarti filosofinya apa sebenarnya nih? Mereka sedang mencari orang kuat. Orang kuat, Iya, laki-laki yang perkasa nantinya- gitu ya Pak. Yang nantinya mereka sebut dia itu pangi. Oke. Pangi. Pangi. Kalau Baik. pangi itu orang kuat. Berarti Pak Dami ini pangi ya? Iya, Bapak Dami ini pangi. Oke. Tapi lanjut Pak. Selain pangi itu ada yang disebut dengan waruwundu. Waruwundu itu kepala pertanian. Barang ini bisa terlaksana apabila waruwundu ini mereka mempersiapkan Tempat. makanan. Ya, makanan. Yang disebut dengan dambu. Oke, jadi makanannya dari dambu itu Dia sendiri jadi ya. pesta dambu. Oke. Lalu di baliknya itu ada yang namanya undane. Oke. Ya. Baik. Itu kira-kira Baik. alur pikir dari Gulak Bob itu begitu. Baik. Dia Tapi bersifat. ini sudah lama Pak. Dari sekitar tahun berapa mungkin Pak? Ya ini kan Terlalu lama sekali ya. tanah ini sudah 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu ya. Terjadi laguna lipatan tanah. Nah ini bagian utara Baik. dari Australia ini. Baik. Dia melekat di punggung tanah Papua di Cimbu. Baik. Tapi kalau Pak Isaias lihat apakah di Kimam sendiri budaya ini masih kental atau bagaimana? Ya itu salah satu dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan harus melakukan upaya Perlindungan. Iya, pelindungan. upaya Pembinaan, upaya pengembangan dan pemanfaatannya pemanfaatannya. supaya dia tetap lestari. Baik. Berarti Pak Isaias mungkin melihat sudah semakin luntur ya, dan ini sangat Ya harus dilakukan upaya. Oke, baik. Nah, nanti kita mungkin akan ngobrol lagi bagaimana terobosan-terobosannya yang harus dilakukan, kolaborasi antara masyarakat di sana dan juga pemerintah. Saya ke ini dulu, pegulat dulu ya, Pak Dami. Pak Dami sendiri ini mungkin bisa dicerita nih, bagaimana bisa menjadi seorang pegulat, dan sejak kapan kemudian saya dengar-dengar sudah pernah keluar daerah juga ya, menjadi pegulat Bob ini sendiri, mungkin bisa diceritakan Pak Damianus. Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada seluruh pemirsa dari ini. Saya mulai dari langkah pertama waktu menjadikan Gulat Bob ini untuk diangkat dalam event nasional, yaitu pada saat Bapak Bupati John Gulbagipsi memberikan saya satu tugas untuk dampingi ini masyarakat yang bergulat ke ke Jogja, Jawa Tengah. Itu event pertama yang harus Gulat Bob ini diangkat untuk di nasional. Waktu itu ya. Tahun 2004 gitu ya. 2004. Baik. Iya. Dan pada saat itu hampir seluruh masyarakat asli Papua di daerah pada waktu itu masih meliputi sampai ke Asmat, Bovendigul, Mapi semua. Terjadi ada semangat untuk angkat. Tapi ya secara prosedur masyarakat tidak tahu. Jadi kami ke sana sudah sampai di sana melaksanakan event ini dan kami mendapat sambutan atau mendapat apresiasi dari pemerintah pusat pada saat itu. Menteri Olahraga sendiri ada. Baik. Lalu saya perlu katakan bahwa itu saya sendiri merasakan bahwa api ini sudah padam. Dalam arti warisan-warisan peradaban dari budaya ini yang berhubungan dengan banyak bidang.
tetapi jika ada orang yang mengobarkan itu kembali, Baik. Diharapkan ada ya Pak ya. Baik. ya seperti Pak Benur yang langsung sekarang senyum-senyum nih Pak. Benur dengan Pak Isaya saya duduk ini, Iya. dan saya merasakan bahwa ini ada satu harapan ke depan, dan rupanya karena sudah punya provinsi sendiri, Ya. maka Gulat Bob ini akan menjadi satu olahraga yang bisa di internasionalkan juga. Ya. Baik. Kita aminkan ya Pak. Ya. Lalu Manjipua sendiri, Menjipu atau seperti yang tadi Iya. Bapak Ice sudah katakan, manjir itu kekuatan. Hanya untuk pua, saya tambah lagi asli. Jadi pada saat mereka lakukan itu, kekuatan yang asli dalam arti tidak bisa ditambah dengan gaib, ditambah dengan apa, tidak bisa. Tidak bisa, tidak bisa doping. Iya, doping spiritual begitu ya Pak. Jadi murni tenaga seorang laki-laki gitu. Baik. Karena itu langsung berhubungan dengan asrama-asrama pendidikan Buraba, artinya yang mereka anak-anak dibina di sana. Sehingga pada saat melaksanakan itu orang harus lihat keaslian daripada itu. Apa yang diajarkan di sana. Jadi tidak boleh ditambah-tambah doping ke apa kan. Iya. Benar-benar murni ya. Benar murni. Dan seperti dikatakan bahwa dilaksanakan itu pada rumput hanyut atau pada waktu musim panas, sehingga itu jadi matras. Jadi air rawa turun Betul. Tempat itu Sudah agak kering begitu ya. Jadi tidak basah gitu ya. dan tempat itu tidak goyang lagi. Iya, karena lumpur kan goyang atau rawa itu goyang ya. Baik. Sehingga aman bagi Baik. mereka yang melakukan itu. Pak Dami membuat kami mungkin sedikit menghayal ya seperti apakah gerakan-gerakan yang dilakukan. Terakhir menjadi pegulat ini tahun berapa Pak? Kalau pegulat itu dalam tradisi itu sejak saya sudah di kampung, yaitu sejak di SMP sampai saya pindah ke sini. Dalam arti bahwa tidak dilakukan secara terbuka. Jadi waktu kita sendiri bisa terus latihan tuh, cepat jangan lupa tuh. Ya selain tidak lupa gerakan-gerakannya atau budaya ini, tapi mengembalikan stamina terus ya Pak ya. Berarti Pak Dami ini kayaknya laki-laki yang sangat kuat ya. Terus pada saat itu kita yang untuk ke Jogja itu Tahun berapa Pak? ya, itu 2004 barangkali. Oh yang 2004 itu ya. Karena baru ke 100 UT Merauke yang pertama. Baik. Itu kita sudah juga tetapkan orang-orang anak muda, terus melatih mereka. Mereka itu yang lakukan di sana. Dipamerkan ya seperti itu ya, diatraksikan ya. Baik. Nah, apa bedanya gulat Bob dengan gulat pada umumnya yang mungkin Bapak Dami bisa jelaskan? Mungkin dari triknya, dari gerakannya atau mungkin kalau secara teknik memang sekarang ini artinya tentu ada perbedaan. Tetapi kalau dipoles akan bagus seperti gulat yang gulat nasional atau gulat yang sekarang orang pertandingan di dunia pasti sama. Baik. Karena gerakan-gerakannya itu untuk bantingannya itu hampir ini bersama, sampai kepada gerakan macam judo juga ada. Ada ya. Oke. Jadi itu kalau dipoles akan bagus. Untuk itu yang saya katakan memang api ini sudah padam pada saat peradaban luar masuk. Baik. Tetapi sekarang ditimbulkan kembali karena memang kita sudah merdeka, jadi dalam arti bahwa Sabang Merauke itu Iya. jadi sekarang
tugas kami semua dalam kerjasama. Tetapi yang instansi atau dinas yang melaksanakan adalah dari Bapak dari dinas pariwisata dan kebudayaannya. Yang di sana bidang khususnya itu kebudayaan. Artinya dengan kita lebih mengerucut menjadi provinsi sendiri ini mungkin akan lebih mudah ya untuk karena dekat gitu. Maksud saya juga aksesnya lebih mudah gitu ya, sehingga nilai-nilai budaya ini akan semakin mudah untuk diselenggarakan gitu ya. Baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita ya. Kita jeda satu lagu daerah karena pastinya juga saya ingin bertanya ke Pak Ben-Hur bagaimana terobosan-terobosan dalam waktu dekat yang akan dilakukan, kemudian juga mungkin ada tambahan dari seorang kepala bidang ya, kepala bidang kebudayaan Pak Isayas begitu, mengingat ini ada harapan di HUT Merauke, kemudian juga menjelang nanti adanya festival Selat Mariana 1000 Kano ya. Nah, ini juga sangat menarik sekali dan kita harapkan tidak hanya menjadi sebuah perbincangan, tapi ini awal dari untuk kita gaungkan dari awal tahun 2023. Sesaat lagi kami akan kembali, jangan kemana-mana. Ya, kembali lagi obrolan budaya dari RRI Merauke. Kita masih ngobrol atau berbincang tentang Gulat Bob, warisan budaya tak benda asal Kimam, dan masih bersama-sama dengan saya Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bapak Ben-Hur Rentandatu, dan juga pegulat, mantan pegulat kita Bapak Damianus Pakuru, dan juga Kepala Bidang Kebudayaan dan juga tokoh adat Bapak Isayas Diken. Baik, terima kasih tadi sudah sedikit memberikan gambaran umum ya bagaimana tugas dari Dinas Pariwisata dan juga Kebudayaan, kemudian juga tadi nilai-nilai budaya, apa ini Gulat Bob sendiri ya yang sudah disampaikan sama Pak Isayas, dan juga tadi langsung di sedikit testimoni begitu ya dari pegulatnya sendiri bagaimana punya pengalaman-pengalaman, dan pasti itu menjadi kerinduan dari Pak Dami ya untuk bagaimana bisa melihat kembali bahwa kekentalan itu dikembalikan begitu ya, artinya nilai-nilai budaya apa saja, salah satunya untuk saat ini yang kita perbincangkan yaitu Gulat Bob. Nah, Pak Ben-Hur, mungkin kalau tadi kita melihat dari penjelasan dari Pak Isayas dan juga dari Pak Dami, ini banyak
yang disinggung, dan saya rasa saya pun juga secara pribadi dan kita masyarakat tidak hanya di Merauke tapi seluruh Indonesia, budaya-budaya daerah ini, budaya-budaya dari setiap daerah termasuk kita, kekentalannya sudah semakin mencair ya, karena ada budaya-budaya dari luar negeri dan sebagainya. Boleh kita menerima, tetapi jangan lupa kita punya jati diri daerah asal juga harus kita jaga, kita lestarikan. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak Denur secara teknis yang akan dilakukan dari dinas? Kalau tadi sempat menyinggung ada beberapa event, tapi mungkin ada sesuatu yang bisa Bapak pertegaskan, Pak. Silakan. Ya, saya pikir budaya ini kita bicara identitas kita. Identitas, ya. Oleh karena itu tugas kita selaku pemerintah adalah bagaimana kemudian kita menjaga supaya warisan budaya ini tidak akan hilang. Nah, kalau kita bicara tentang Gulat Bob, kami punya pemikiran bahwa kalau ini kita bisa tetapkan menjadi setiap tahun itu ada event yang kemudian kita akan pertunjukkan Gulat Bob di situ. Event ini tahunan. juga event tahunan. Nah, saya pikir kita lebih konsen dan juga saya pikir ada edukasi untuk generasi berikutnya. Sebab bicara tentang kekayaan budaya ini juga kalau kita tidak bisa memberikan edukasi kepada generasi berikut, ini juga bagian daripada kemudian kita akan mengkhawatirkan bahwa itu akan membuat warisan budaya ini akan hilang. Oleh karena itu, kalau di momentum HUT Merauke 121 ini kita bisa laksanakan, maka pikiran kami bahwa ketika itu kita laksanakan Gulat Bob, kita bisa mengundang anak-anak SD, anak-anak SMP, khususnya mungkin SD Mangga 2, karena di situ banyak masyarakat Kimam yang asal daripada Tarian ini sendiri atau olahraga ini sendiri, sehingga kita anak-anak kita mudah undang mereka untuk menyaksikan itu. Sehingga ada bagian daripada edukasi di situ bahwa kita memperkenalkan bahwa inilah sesungguhnya warisan budaya yang ada, yang kalian juga harus perlu tahu. Iya. Karena kalau ini kita tidak bisa lakukan, maka ini akan mengikis nilai-nilai budaya itu untuk generasi berikutnya, untuk harus mereka tahu dan mereka harus jaga itu karena ini kekayaan. Begitu. Oleh karena itu sekali lagi tugas pemerintah ke depan dalam ini Dinas Pariwisata tentu kami harus berpikir keras untuk bagaimana kemudian kami melahirkan satu kegiatan yang kemudian memberikan ruang untuk pertunjukan olahraga tradisional ini, dalam hal ini adalah Gulat Bob. Gulat Bob ya. Mungkin kalau memang tidak bisa diagendakan, kalau gambaran saya untuk HUT Merauke, tapi mungkin bisa dipamerkan, diminta sebuah jadwal khusus atau momen khusus, tinggal diundang mungkin dari pihak sekolah. Mereka menyaksikan saja dulu siapa-siapa yang mungkin yang sudah mahir dalam gulat ini. Dari situ kan anak-anak kecil tuh kan akan melihat dulu, terekam, baru mereka menjadi sebuah inspirator para pegulat itu ya. Ya, atau karnaval itu juga bisa diselipkan barisan-barisan. Kalau memang nanti ada karnaval ya Pak Beno. Ya, ada pawai budaya dalam rangka HUT Merauke 121. Kebetulan juga penanggung jawab yang menjadi koordinator pawai budaya adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Baik, yang mana tuh Pak? Ya, saya pikir juga kami juga harus berkolaborasi dengan instansi lain, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Merauke, sekolah-sekolah juga ya Pak, sekolah-sekolah juga pendidikan. Dan ini juga kalau kemudian ini menjadi muatan lokal, kurikulum muatan lokal di sekolah terkait dengan warisan budaya yang ada di Merauke, saya pikir ini juga bagian daripada kita menanamkan nilai-nilai itu kepada generasi kita. Sebenarnya menarik sekali kalau bisa dijadikan sebuah kurikulum gitu ya. Baik. Nah, saya bergeser kembali ke Pak Isayas ya. Baik, Pak Isayas tadi sempat disinggung tentang HUT Merauke dan juga ada yang dikatakan Festival Mariana, Selat Mariana, 1000 Kano. Nah, ini mungkin bisa digambarkan seperti apakah konsep yang kira-kira ini bisa kita lakukan. Yang kedua, kalau berbicara sudah festival akan mengundang kan nilai-nilai wisatanya. Kembali lagi, budaya dan wisata akan berjalan beriringan. Ini seperti apa kira-kira nih Pak Isayas? Iya. Terima kasih, saya menghayal saja sebenarnya. Tapi jangan Pak, segala sesuatu kalau di hayalan itu adalah langkah awal dari praktek. Menghayal ini jadi inspirasi. Ya, betul Pak. Terus sebuah inspirasi yang melahirkan satu gagasan. Jadilah Festival Selat Mariana 1000 Kano itu.
itu menghayal dari 1606. 1606 itu Jan Cartens dia menemukan Kolf. Ya. Iya, Tanjung Kolf. Yang sekarang mereka bilang Tanjung Akos. Betul. Oke. Ya 1884. Baik. Ya datanglah orang di situ lagi, orang kulit putih. Baik. Ya Frederick Hendrick. Lalu oleh James Williams dengan kapal Duquesne. Lalu mereka melihat Pulau Kimau itu seperti Frederick Hendrick. Ya sudah mereka kasih nama Frederick Hendrick. 1884. Baik. 1883 antara tanggal 6 Maret dan 23 April ya mereka melalui selat sempit atau saluran sempit Komoran. Oke. Lalu ini ya sudah ada seorang pangeran di Holland di Holland. Nederland. Itu namanya itu Jan Williams. Pangeran Williams. Cucunya itu yang Selat Mariana itu yang sekarang itu. Cucunya itu Mariana. Baik. Mariane. Baru selat sempit itu mereka menamakan Selat Mariana. Yang dulunya saluran sempit ya. Komoran itu. Baik. Lalu mereka melihat Pulau Kimam itu sebagai daun. Mereka kasih nama teori. Pulau Kimamnya ini. Pulau Kimam itu mereka sebut teori. Berarti Pulau Kimam ini sempat berganti nama begitu, Pak? Ya, dari Frederick Hendrick dia jadi teori apa? Yosudarso. Yosudarso. Itu tahun 62 dan 63 mereka nobatkan jadi Yosudarso. 1962. Iya, kalau Frederick Hendrick tahun 1884. Wah, luar biasa. Ini Bapak juga jadi bikin saya jadi berhayal juga, Pak ya. Artinya bagaimana saat-saat dulu mereka menemukan pulau dan akhirnya menamai pulau-pulau itu sendiri ya, Pak. Lalu saya berpikir bahwa ini harus bikin flashback tentang Pulau Kimam. Baik. Selat Mariana punya saluran-saluran lagi banyak itu. Sungai-sungai Anakan itu anak-anak atau sungai. sub-selat itu. Sub-selat itu ya. Yang menghubung ke kampung-kampung. Ya, ada pemukiman di situ, orang-orang Kimam ada di situ. Mereka selalu menggunakan perahu. Baik. Secara turun-temurun dari nenek moyang mereka. Ya sudah, ini kegiatan ini, program ini saya kasih nama dia itu Festival Selat Mariana 1000 Kano. Kano atau 1000 perahu itu ya. 1000 perahu. Baik. Pulau Kimam itu negeri 1000 perahu. Karena banyak perahu memang di sana. Banyak perahu di sana. Aktivitas kemana? Perahu semua. Antar kampung penghubungnya transportasinya perahu. Perahu semua. Luar biasa. Ini mungkin langka di dunia dan ada di kita di tanah Papua Selatan ya, begitu ya. Ya itu gambaran tentang FSM 1000 Kano. Baik, tapi kira-kira kalaupun itu bisa terrealisasi kapan? Kira-kira waktu yang tepat mungkin dari keadaan geografisnya, alamnya, kemudian mungkin pendukung lainnya. Ini kalau bisa terrealisasi ini harus ada dinas-dinas yang linear. Iya, baik. Yang linear. Baik. Yang ngurus tambu itu siapa? Oh, pertanian. Baik. Yang ngurus pertanian tradisional itu. Baik. Sistem pertanian system cultivation ya. Iya. Pertanian tradisional. Nah, sudah pertanian ini kau dinas pertanian kau urus itu. Terus ada unsur lain lagi. Oh ya, harus ada perikanan. Betul. Yo, kamu bikin bob tuh karena itu bob milah di sana ya. Bob itu lepas ikan di situ. Baik. Lalu perkebunan, ya kamu tanam sagu di situ. Tanam sagu. Artinya disiapkan. Ya supaya bob itu dia jadi apa? Dia jadi tempat untuk orang wisata di situ. Yo, pancing mania. Jadi semua sektor akan sama-sama berkembang gitu ya. Iya. Baik. Supaya pisang putih terus petatas, baik, kumbili ini jadi komoditi untuk pengembangan ekonomi kerakyatan, bukan kreatif kerakyatan ya. Baik. Kerakyatan. Satu lagi Pak yang perlu saya tambahkan, akses jalan ke sana itu juga mungkin perlu ya, atau akses transportasi ya ke daerah Kimam ya. Itu juga perlu sebenarnya. Ya, akses ke sana itu yang saya pikir. Akses itu ada 3 alternatif.
melalui jalan darat, Betul. laut, Jalan laut. udara. Baik. Sampai di sana tidak ada hotel. Baik, memang ini tidak salah Pak untuk kita kalau tadi Pak Isaias bilang dari hayalan, yang kedua ini mungkin hanya sekedar wacana dari hayalan itu, tapi bagi saya ini menjadi sebuah inisiasi yang baik sekali ya untuk bagaimana suatu saat digagas dan itu menjadi sebuah program baik itu dari kabupaten ataupun juga dari pemerintah provinsi, karena kembali lagi ini adalah warisan budaya yang harus dilestarikan. Kalau tidak diperkenalkan melalui event, mau melalui apa lagi daripada ini punya, begitu ya Pak Isaias ya. Lalu kemudian Silakan. Iya. Nama Mariana itu Mariana. festival Selat Mariana Seribu Kano. Kami berpikir tarik dia, kasih pendek dia ke Merauke. Oke. Nanti di Merauke sini Selat Mariana pindah ke Kalimaro. Oke. Jadi daripada jauh bikin di sana, bisa menggunakan sungai-sungai yang ada di. Supaya hotel-hotel ada isi, orang pada datang uang. Baik, tinggal kita undang masyarakat dari sana datang ke sini. Ya. Oke. Pemerintah dapat uang juga, orang antar uang ke sini. Datang lihat apa? Kebudayaan. Kebudayaan. Salah satunya Gulat Bob. Baik, Gulat Bob. Nah, itu dia. Saya mau mengarahkan lagi ke Gulat Bob karena memang obrolan kita kan tentang Gulat Bob. Tetapi supaya Gulat Bob ini bisa diperkenalkan, maka harus ada sebuah event juga, entahlah itu event secara umum ataupun juga event khusus ya untuk Gulat Bob ini sendiri. Nah, mungkin ini masih hayalan ya, tapi bagi saya tidak jadi masalah. Ini bisa menjadi sebuah kayak tadi inisiasi atau motivasi untuk kita. Siapa tahu ini bisa diadakan suatu saat, kalau tidak di tahun ini mungkin bisa di tahun depan, dan itu bisa terrealisasi ya, begitu ya Pak ya. Baik, saya coba bergeser ke Pak Dami lagi, nanti kita akan berputar kembali. Pak Dami, kira-kira sudah ada belum yang selama ini Pak Dami melihat anak-anak muda, anak-anak marin, anak-anak zaman now yang kita lihat yang sebenarnya tertarik dengan Gulat Bob, atau yang selama ini menjadi anak didik dari Pak Damianus sendiri Pak sejauh ini? Kalau yang tadi saya katakan bahwa suatu saat api itu akan mati. Baik. Dan keadaan kita seperti itu. Jadi ada orang yang datang, terutama sekarang pemerintah. Nah, di dalam pemerintah itu ada dinas-dinas yang akan melaksanakan. Tetapi kalau kita lihat bahwa kepala dinas pariwisata dan di mana di sana ada bidang kebudayaan, itu saya lihat sekarang ini mereka siap betul untuk menantang untuk melaksanakan untuk angkat nilai-nilai budaya ini. Termasuk Gulat Bob ini sendiri. Termasuk Gulat Bob. Baik. Sebab kalau potensi-potensi ini untuk mau berkembang, ya inilah waktunya. Baik, inilah waktunya ya. Artinya ada semangat baru dengan adanya provinsi baru, semangat baru juga ya untuk buat program-program. Tapi menurut Pak Adami, anak muda masih sangat minat ya untuk belajar ya. Anak muda masih. Saya lihat di Mangga 2, anak-anak kecil masih lakukan itu gulat. Tapi kebanyakan orang tua yang melarang. Kenapa? Apa ada karena mungkin yang tadi itu mereka harus lakukan di atas sebuah matras. alangkah seharusnya gitu ya? Iya. Sebab Oke. untuk menghindari itu. Memang walaupun mereka main-main, siapa tahu ada terjadi emosi yang tidak terkendali. Iya ya. Tapi ada ini tidak Pak, mungkin atribut yang dipakai mungkin atau safety gitu untuk supaya aman, mungkin penutup kepala atau mungkin apa gitu selayaknya atlet gulat itu ada? Tidak ada. Jadi benar menguji keperkasaan dengan orang bilang badan kosong begitu ya. Baik. Dan mereka patuh kepada aturan. Petunjuk arahan. Petunjuk aturan itu. Baik. Contohnya aturan-aturan apa yang paling dijaga? Contohnya seperti umpama ada satu gerakan atau apa gitu Pak? Gaya juga yang angkat baru kepala ke bawah tuh. Tidak boleh. Itu tidak boleh. Tidak boleh. Baik.
Boleh juga tapi secara perlahan. Yang lawan ini dia sudah bisa ada ancang-ancang untuk jatuh ke bawah. Baik, Bapak sudah bikin begini, sampai saya bilang Bapak bisa coba praktek begitu. Bapak nimpai saya. Iya. Kan harus ke bawah tuh. Oke, kalau mungkin orang bilang kayak smackdown begitu ya, gulat gitu ya. Tapi berarti gini Pak, seorang pegulat itu dia harus punya nyali ya, punya mental yang kuat ya Pak. Iya. Siap untuk rasa sakit begitu, atau siap dapat banting begitu orang bilang kah? Begitu. Tapi ada yang jaga, itu ketat sekali. Wasit seperti itu yang jaga. Kalau melanggar, Oke. dengan cepat akan menghindarkan itu. Cedera yang paling parah yang pernah Pak Dami dapatkan apa? Ya itu apa nih, seperti keseloka atau tulang salah ke. Baik, saya sudah bisa merasakan merasakan bagaimana sekuatnya Pak Dami nih sebenarnya dan masih bisa kuat sampai sekarang ya Pak. Kalau sekarang disuruh gulat masih bisa ya Pak ya? Sudah. Iya. Kalau gulat tua boleh. Oh, gulat. Baik. Kita jeda boleh ya, satu lagu lagi kita akan jeda, setelah itu kita balik di segmen yang terakhir. Pastinya ada sebuah harapan, ada pesan yang mungkin bisa kita sampaikan dan menjadi komitmen bersama antara pemerintah dengan masyarakat, dengan tokoh adat untuk bagaimana kita melestarikan warisan budaya lebih terkhusus lagi Gulat Bob ini. Sesaat lagi kami kembali.
Baik, kita masih di obrolan budaya RRI Net. Saya Frankie Wohel masih bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Merauke dan juga mantan pegulat Bob dan Kepala Bidang Kebudayaan dan juga seorang tokoh adat ya di Papua Selatan. Nah, ini kita sudah di sesi yang terakhir. Pasti ini juga bisa menjadi sebuah kesempatan ya untuk bagaimana bapak-bapak sekalian bisa menyampaikan apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi keinginan untuk sama-sama kita punya tanggung jawab. Karena tanggung jawab ini tidak bisa kita salahkan pemerintah atau tokoh adat, tapi kita pun juga bergandengan tangan sesuai dengan moto kita, satu hati satu tujuan ya. Jadi kita harus bersatu untuk sama-sama menjaga warisan budaya, melestarikan warisan budaya ini, terutama untuk regenerasi kita 10 tahun lagi, bahkan 100 tahun lagi kita tiada, tapi budaya ini tetap ada, warisan ini tetap ada. Mungkin saya mengawalinya dari Pak Damianus, Pak Kuru selaku mungkin mantan pegulat. Ya, mungkin apa harapan Bapak sehingga pegulat-pegulat terkini ya, atau mungkin ada lahirnya pegulat-pegulat masa kini, khususnya pegulat Bob ini tetap ada, harus seperti apa atau harapan Bapak? Silakan. Ya, kalau dari saya tadi sangat memahami dari apa Bapak Kepala Dinas, di mana ke SD YPPK SD Negeri Inpres di Mangga Dua sana. Anak-anak di sana mulai ikut kegiatan ini, dibina gitu ya? Ya, untuk ini gulat ini. Ya. Tapi hal itu tentu tidak terlepas daripada sosialisasi di sana, di masyarakat, sehingga itu pun berhubungan dengan guru-guru. Guru-guru akan memberikan surat ke setiap anak yang mau ikut, sehingga mereka orang tua juga terlibat langsung. Saya kira itu satu hal yang tadi saya baru dengar ini, karena itu kita mau kontrol di kampung-kampung. Ini kampung-kampung kan berjauhan. Betul. Sehingga mungkin kita akan lakukan siasati seperti yang tadi Pak Isaias punya tentang festival itu 1000 kano ya, akhirnya harus dilaksanakan di Kalimaros ini. Baik. Ya. Terus selanjutnya sebenarnya negara kita ini sudah kaya dengan strukturnya itu sangat membantu kita. Sampai ke ujungnya, sampai di RT. Begitu juga dari pemerintah sampai di provinsi, sampai di kabupaten, terus sampai di kampung-kampung. Terus ada elema-elema. Hanya untuk menggerakkannya itu yang saya sebagai pemerhati di situ juga, saya harapkan supaya dengan kegiatan yang sekarang ini nanti Bapak Kepala Dinas dengan Pak Isaias bisa bincang-bincang dengan Bupati, bisa bincang-bincang dengan Forkopimda, terus dalam sinergitas dengan provinsi, sebab kita harus bekerja sama, bersinergi, baru hasilnya akan bagus. Jadi saya kira itu saja yang dari saya, sehingga gulat ini menjadi terkenal dan menjadi nilai kebanggaan kita, nilai baik. promosi juga. Baik. Oke, baik. Sepertinya memang Bapak ngomong suara hati sekali, dalam sekali Pak kata-katanya Pak ya. Baik, semoga bisa terrealisasi ya Pak ya. Baik, sebelum ke Pak Kepala Dinas, Pak Kepala Bidang, Pak Isaias, mungkin sebagai closing statement juga untuk bagaimana kita bisa menjaga Gulat Bob ini sendiri secara khusus dan juga nilai-nilai budaya di selatan Papua sesuai dengan tupoksi Bapak sebagai Kepala Bidang dan juga tokoh adat. Iya. Kalau saya mau bilang tokoh adat, saya sudah lama kesinggal tokoh adat. Oh iya ya, baik. Saya juga tidak ada adat. Oke.
Cuma yang saya tahu itu kebudayaan. Kebudayaan. Isi kepala saya cuma kebudayaan. Kebudayaan. Adat Baik. tidak ada. Baik. Iya. Karena apa saya bilang tidak ada adat? Sudah terjadi inventionnya, inovasi. Kalau saya bertahan dengan adat, nanti saya bunuh diri. Lebih bagus saya ke kebudayaan. Karena kebudayaan itu dia dinamis, dia tidak statis. Kalau adat dia statis. Kalau budaya dia bisa ikut Dia perkembangan dinamis. zaman ya. Iya, dia berkembang ikut zaman. Nah, generasi Malin sedang menghadapi itu. Pukulan dari kebudayaan dia berkembang itu. Kebudayaan dia maju, dia tidak statis. Mereka masih tetap di situ, tapi kebudayaan sudah jauh. Yang mereka tangkap itu adalah kebudayaan luar. Terjadi akulturasi. Yang disukai malahan ya. Iya, mereka menganggap nilai budaya ini yang mereka punya, sedangkan mereka punya mereka tinggalkan. Ya, sekarang kita ada di zaman MEA. Jadi westernisasi sudah lewat kemarin. Jadi yang tua rambutnya hitam, yang muda kecil-kecilin rambutnya kuning, merah. Itu di zaman westernisasi. Iya. Terjadi perubahan kebudayaan. Oke, betul. Lalu sekarang sudah di zaman MEA. Bebas orang kita ini masih jual ikan tanam carang bambu baru 2 tusuk di situ. Yang lain sudah pakai mobil jualan. Bagaimana kita mau melawan ini? Sehingga pemerintah melakukan upaya penyelamatan. Baik. Upaya penyelamatan ini yang kami mau lakukan dengan Pak Kepala Dinas ini, mau menyelamatkan nilai budaya ini. Tetapi siapa pelakunya? Oke. Siapa pelaku? Atau Pak Kepala Dinas harus jadi pegulat? Oke. Kepala bidang harus jadi pegulat. Yang punya gulat itu orang-orang Kimam. Bagaimana caranya? Anak-anak Kimam. Wahai kamu anak-anak Kimam harus belajar gulat. Mau tidak mau harus. Harus. Baik. Sebab kebudayaan tidak bisa diwariskan. Kebudayaan diperoleh melalui proses belajar. Baik. Saya punya bapak itu budayawan. Saya tidak bilang bahwa saya nanti dapat warisan budaya dari bapak itu. Saya belajar. Oke. Belajar baru saya tahu. Jadi kita bekerja sama dengan dinas-dinas lain. Kalau dinas pariwisata dan kebudayaan sendiri tidak bisa, harus ada dinas lain. Ada event apa, ya Gulat Bob muncul di situ. Baik. RRI lagi ada event apa, Gulat Bob muncul di situ. Kalau RRI tidak usah diragukan lagi, Pak. Ya. Sehingga pelakunya mereka anak-anak Kimam ini. Baik, betul. Persiapan watak kepribadian, mental yang harus dipersiapkan. Dan kecintaan juga ya Pak ya. Iya, harus dia cinta budaya. Betul. Dulu saya pernah jadi ketua adat, tapi saya sudah kasih tadi saya sudah bilang. Betul Pak. Ya. Dari ketua adat saya jadi pamong budaya. Pamong budaya. Di zaman Mama Agustina Pasik-Pasik, zaman Bapak Glubah. Setelah pamong budaya saya diangkat jadi lagi pendamping pegiat budaya Republik Indonesia. Setelah pendamping pegiat budaya, saya lagi dapat satu predikat baru lagi itu budayawan. Budayawan, luar biasa. Iya. Jadi saya budayawan dari Papua isi ya Pak. kepala ini coba kebudayaan. Baik. Ya. Jadi tidak salah ini. Yang Pak, saya bayangkan Bapak Dam, Bapak Kepala Dinas harus anak-anak Kimam ini belajar gulat bob itu. Oke. Baik. Sebab dia merupakan olahraga tradisional yang mempunyai dorongan sendiri, spirit apa power of interesting. Oke, power of interesting. Secara spiritual mereka mempertaruhkan tenaganya, tidak menggunakan yang lain. Cuma hanya tenaga saja yang mereka pakai. Baik. Dan ini mentalnya harus bagus. Iya. Itu diciptakan dulu karakter dan mentalnya dulu ya. Mental yang dulu. tadi disampaikan. Baik. Supaya gulat bob dia baik terangkat dan disebut warisan budaya tak benda. Ndambu
wajib itu juga mungkin tahun ini Pak Kadis kalau tidak ada ini kita mendaftar wajib sebagai WBTP dengan etor dari Kanum. Dari Kanum. Ya. Baik, sepertinya tugas dan tanggung jawab ini banyak sekali ya untuk berbicara tentang melestarikan budaya ya Pak ya. Ya, sampai mati tidak habis. Tidak habis ya. Baik. Ya oke. Baik. Terima kasih Pak Isayas ya sudah sedikit memberikan sebuah gambaran dan juga motivasi untuk kamu orang anak-anak Kimam, ingat itu ya. Bahwa gulat bob itu wajib untuk dipelajari, dicintai dan juga dipelajari seperti itu. Baik, yang terakhir sebagai kepala dinas yang punya tanggung jawab penting, kalau tadi pasti sudah menangkap penjelasan dari Pak Dam, kemudian juga Pak Isayas ini bagaimana bisa memperkenalkan gitu kan ke anak-anak sekolah dan juga bisa mengajak mereka untuk mencintai dan juga bisa menjadi pelaku-pelaku. Nah, kira-kira terobosan ataupun tindakan, keputusan, kebijakan dari pemerintah dalam ini Dinas Teknis Pariwisata dan Kebudayaan seperti apa yang menjadi closing statement juga untuk kita, Pak? Silakan. Iya, sebagus apapun kebijakan yang akan dilahirkan tanpa dukungan sulit. Oleh karena itu, menjaga warisan budaya ini adalah tugas bersama. Pemerintah dalam hari ini Dinas Teknis, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentunya kami punya misi bagaimana kemudian kami bisa menjaga atau nilai-nilai budaya ini kemudian kita bisa jaga dengan baik dan harus dirumuskan dalam bentuk program dan kegiatan. Tadi kalau kemudian Pak Kabid, Pak Damianus punya harapan bahwa kita memulai dengan hal yang sederhana saja, kecil-kecil. Kemudian kalau tadi ajakan menghayalnya, tetapi kalau saya lebih yang nyata. Artinya bahwa tadi komunitas anak-anak Kimam yang ada di SD Impres Mangga 2 ini kan anak-anak yang kemudian kita bisa mengedukasi mereka bahwa ini sesungguhnya kekayaan budaya yang kalian perlu tahu dan mereka menjadi pelaku. Tadi Pak Kabid bilang harus ada pelaku. Gitu. Oleh karena itu saya sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tentu mengajak kepada kita semua. Mari kita jaga warisan budaya ini, kita lestarikan dia dan kita juga selaku orang tua yang kemudian memahami, mari kita juga memberikan edukasi kepada generasi berikut. Gitu. Dan kerja ini adalah kerja bersama, oleh karena itu saya sepakat kemudian kita juga harus bergandengan tangan dengan instansi yang lain yang beririsan. Dan tadi disampaikan bahwa kemudian kami mendesain satu event yang disebut dengan Festival Selat Mariana Seribu Kano. Itu kami pastikan bahwa itu telah duduk di dalam dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dan kami akan laksanakan. Dan estimasi waktu pelaksanaannya itu kami rencanakan di bulan Oktober. Bulan Oktober. Ya, karena itu akan bersamaan dengan pelaksanaan apresiasi kreasi Indonesia. Dan kami juga berkomitmen di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bahwa pariwisata, kebudayaan dan ekonomi kreatif Kabupaten Merauke harus maju. Tidak boleh tidak maju. Kalau tidak maju ngapain kita ada? Iya. Kan kita bekerja untuk sebuah kemajuan. Baik. Begitu. Kemajuan bersama. Baik. Kemajuan bersama. Terima kasih RRI sudah memberikan kesempatan dan kami berharap juga kepada RRI tetap membuka ruang bagi kami untuk bisa menyampaikan seluas-luasnya apa yang menjadi kerja kami. Baik. Terkait dengan pemajuan kebudayaan, pariwisata dan juga ekonomi kreatif di Kabupaten Merauke. Baik. Sehingga kalau topik kita hari ini terkait dengan gulat bob dan kita sepakat bahwa kita harus angkat nilai-nilai budaya ini. Baik. Permainan tradisional, olahraga tradisional yang menjadi bagian daripada objek pemajuan kebudayaan. Tadi Pak Kabid Kebudayaan sampaikan bahwa ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Nah, ini juga harus kita kenalkan kepada orang luar. Dan saya yakin dan percaya juga jangan kita bicara orang luar, kita bicara orang Merauke mungkin masih banyak yang tidak tahu tentang gulat bob ini. Betul. Tapi ketika kita bisa melaksanakan satu event yang kemudian bisa kita pertontonkan bahwa gulat bob ini adalah kekayaan kita di Merauke, maka ini juga bagian daripada jualan kita untuk menarik wisatawan yang akan berkunjung ke Kabupaten Merauke, bahwa ada hal yang unik di Merauke yang tidak kita temukan di tempat lain. Baik.
Mungkin begitu. Baik, dan Merauke itu indah ya dengan budayanya ya. Baik, terima kasih. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua yang sudah mengikuti dan juga pasti seluruh pemirsa senusantara sudah menyaksikan. Ini juga menjadi bagaimana informasi dan edukasi bahwa inilah kami budaya dari ujung timur Indonesia, Merauke di Provinsi Papua Selatan. Banyak terima kasih untuk Pak Benhur Rentandatu SEMAP selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke dan juga Kepala Bidang Kebudayaan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Bapak Isayas Yanggeldikan SSN. Terima kasih dan terima kasih juga mantan pegulat Bob ya Bapak Damianus Pakur. Mungkin lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa ngobrol-ngobrol seputaran tentang warisan budaya yang harus sama-sama kita lestarikan, dan RRI tentu saja siap menjadi media ya untuk mempromosikan dan juga mengajak dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat di Merauke dan juga di seluruh Indonesia untuk punya tanggung jawab kita melestarikan, mengembangkan budaya tercinta ini. Baik, terima kasih pemirsa RRI yang sudah ikut dalam program kita obrolan budaya yang dimana mengacu pada topik Gulat Bob, warisan budaya tak benda asal Kimam. Dan akhirnya saya Frankie Wohel mewakili penanggung jawab Kepala LPP RRI Merauke dan seluruh tim kerabat kerja menyampaikan terima kasih. Kami akan menyapa Anda dalam edisi obrolan budaya selanjutnya. Terimalah salam dari kami, Izakut BK Izakut Kai, satu hati, satu tujuan. Sampai jumpa.